Oke, baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Adisius Murani Unang, NIM 19120009. Saya di kelas A, sekarang semester 7. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS dari mata kuliah muatan lokal. Oke, jadi di sini soal yang pertama itu kita akan membuat presentasi, di mana saya akan membuat sebuah proposal yang berkaitan dengan konten lokal. Nah, di sini bahan yang harus dipresentasikan itu terdiri dari latar belakang, masalah, tujuan, penjelasan metode, penjelasan hubungan konten lokal, teknik pengambilan data, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan juga dokumentasi. Oke, baik, dari sini saya akan menjelaskan dalam bentuk PowerPoint. Jadi file PowerPoint-nya sudah saya siapkan di sini. Saya buka dulu file PowerPoint-nya. Kita kasih full. Oke, jadi di sini UAS muatan lokal. Sendiri nama saya Adisius Murani Unang dengan NIM 19120009. Jadi di sini judul yang saya buat itu nilai-nilai kesenian budaya tarian caci pada masyarakat Manggarai di Desa Bango, Kabupaten Manggarai Timur. Jadi di sini ada konten yang akan dibahas. Itu ada yang tadi saya sudah sebutkan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, penjelasan konten lokal, hubungan konten lokal dengan metode, teknik pengambilan data pada konten lokal, studi pustaka berkaitan dengan konten lokal, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan juga dokumentasi. Kita lanjut. Yang pertama yang akan kita bahas, yang pertama latar belakang. Jadi kebudayaan itu kebudayaan yang sudah melekat dalam masyarakat dan sudah turun-temurun sejak dahulu, akan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi sebuah kepercayaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sebuah keyakinan yang sulit untuk dihilangkan. Kepercayaan-kepercayaan yang masih berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat biasanya dipertahankan melalui sifat-sifat lokal yang dimilikinya. Lalu kebudayaan yang sudah melekat dalam masyarakat dan sudah turun-temurun sejak dahulu akan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi sebuah kepercayaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sebuah keyakinan yang sulit untuk dihilangkan. Kepercayaan-kepercayaan yang masih berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat biasanya dipertahankan melalui sifat-sifat lokal yang dimilikinya. Perkembangan budaya Indonesia telah dimulai sejak nenek moyang kita. Namun, beberapa tahun belakangan ini kebudayaan Indonesia berada dalam masa yang mengecewakan, di mana banyak budaya yang mulai luntur dan bahkan hampir lepas dari genggaman kita. Jadi itulah yang membuat kita ingin mengajak bangsa kita ini untuk lebih memperhatikan budaya-budaya yang sudah kita wariskan, yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita, dengan bersama-sama kita menganalisis keberagaman budaya di Nusantara ini, agar nantinya kebudayaan yang sudah ada sejak dahulu ini sampai sekarang yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita tidak hilang dari negara kita, sehingga keturunan dari negara kita kelak masih bisa melihat berbagai macam kebudayaan yang sekarang kita miliki. Lalu kesenian itu adalah bagian dari sebuah budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dalam jiwa manusia. Selain mengekspresikan rasa keindahan dalam jiwa manusia, kesenian juga mempunyai fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan persoalan humanistik. Misalnya mitos yang berfungsi untuk menentukan norma perilaku yang teratur serta meneruskan adat dan nilai-nilai kebudayaan. Jadi secara umum kesenian dapat berfungsi untuk mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat, sedangkan secara khusus kesenian dapat berfungsi sebagai ciri dan karakteristik suatu golongan masyarakat. Jadi seni itu sendiri adalah keindahan yang diciptakan oleh manusia. Misalnya bunga mawar yang indah bukanlah suatu karya seni, tetapi jika bunga tersebut dilukis, maka lukisan ini merupakan sebuah karya seni. Lalu tarian caci merupakan kesenian asli Manggarai
yang penuh dengan keunikan-keunikan, mulai dari jenis tarian, kostum tari, properti yang digunakan oleh penari, sampai pada bentuk komposisi musik iringannya. Karena keaslian dan keunikannya tersebut, pemerintah dan beberapa organisasi dari Manggarai yang menyebar di seluruh Indonesia mencoba untuk melestarikan tarian caci sebagai salah satu ciri khas kesenian yang berasal dari Kabupaten Manggarai. Tarian ini menggambarkan sukacita masyarakat Manggarai, di mana caci merupakan tarian kesatriaan para pria. Tarian caci adalah sebuah tari perang di mana sepasang lelaki bertarung di sebuah lapangan dengan menggunakan cambuk dan perisai. Penari yang memegang cambuk bertindak sebagai penyerang, dan penari lain yang memegang perisai bertindak sebagai seorang yang bertahan. Para pemain caci dibagi menjadi dua kelompok yang secara bergantian bertukar posisi, sebagai kelompok penyerang dan sebagai kelompok bertahan. Caci selalu dimainkan oleh kelompok tuan rumah, atau dalam bahasa Manggarainya atau one, dan kelompok pendatang dari desa lain, atau atapeang. Beberapa pernak-pernik dalam caci dalam bahasa Manggarai adalah panggal, lalong deki, gororong, giling, aging, larik, sapu, dan songke. Dalam caci tidak boleh menyerang bagian tubuh dari pinggang ke bawah. Para pemain hanya diperbolehkan menyerang bagian tubuh dari pinggang ke atas. Bila pukulan lawan tidak dapat ditangkis, maka pemain akan terkena pecutan dan mendapatkan luka cambukan. Dan jika saat transaksi berlangsung terkena mata, maka pemain dinyatakan kalah atau bokeh, dan kedua pemain langsung segera diganti. Lalu caci hanya dilaksanakan apabila ada acara penting, misalnya pada upacara penti atau ritual tahun baru, upacara pembukaan lahan, dan upacara besar lainnya. Dilihat secara sepintas, caci adalah sebuah tontonan hiburan yang mengandung unsur kekerasan di dalamnya. Namun jika kita melihat lebih dalam lagi, kita akan menyadari bahwa tarian caci ini merupakan budaya tradisional Manggarai yang merupakan ekspresi dari budaya Manggarai itu sendiri. Lalu caci bukan sekedar hiburan belaka, ia merupakan budaya dan seperti budaya pada umumnya. Ia mempunyai nilai-nilai yang berharga dan bermanfaat. Caci bukanlah tarian aksi yang berbau kekerasan, melainkan tarian yang menggambarkan keakraban dan persaudaraan. Prinsipnya adalah sportif dan kreatif dalam aksi. Ia penuh dengan nilai dan simbolisme. Yang ingin ditampilkan di sana adalah seni bertanding secara sehat dan sportif. Sportivitas yang tinggi antara lain ditunjukkan lewat pengendalian diri untuk tidak harus menerapkan prinsip yang sama-sama rata. Pihak yang memukul tidak harus mendapat giliran. Menangkis, posisinya bisa diganti oleh orang lain. Pihak lawan biasanya tidak memprotes. Di sini terlihat aspek lain, yakni kerelaan untuk berkorban. Semuanya dihayati dalam suasana penuh kekeluargaan dan kebersamaan. Tarian ini juga mengandung makna kepahlawanan dan keperkasaan. Di mana keperkasaan itu tidak harus dilakoni lewat kekerasan, melainkan juga lewat kelembutan dan ditunjukkan dalam gerakan-gerakan yang bernuansa seni. Sedangkan nilai kepahlawanan tampak ketika seorang pemain caci rela menerima cambukan sebagai wakil dari kampungnya. Hal ini dijalani oleh pemain caci bukan sebagai suatu beban, melainkan sebagai suatu kebanggaan. Selain itu, budaya caci juga mengajarkan tentang nilai keakraban dan sikap menerima kekalahan. Dalam arena pertarungan, seringkali para pemain terkena pukulan cambuk dan menimbulkan luka yang cukup serius. Namun para pemainnya tidak menyimpan dendam akan hal itu. Justru sebaliknya, pertarungan yang terjadi di arena akan menambah keakraban baik di antara para pemain maupun di antara masyarakat kampung yang menyaksikan acara tersebut. Orang yang kalah pun tidak berkecil hati, ia mampu menerima kekalahan dengan lapang dada serta tidak menyimpan dendam atas kekalahannya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, caci adalah suatu budaya Manggarai yang merupakan ekspresi tradisional budaya Manggarai. Jadi bisa dikatakan bahwa caci ini sendiri merupakan ekspresi atau sarana untuk menyalurkan karakteristik budaya Manggarai. Jadi jika kita menonton tarian caci dan mampu memetik nilai-nilai di dalamnya, maka kita akan menemukan bahwa caci merupakan gambaran dari budaya Manggarai, karena pengungkapan nilai-nilai budaya Manggarai salah satunya adalah tarian caci ini. Selain itu, kita akan mampu memahami sifat orang-orang Manggarai, karena budaya mempengaruhi sifat seseorang atau sekelompok orang. Jadi ada banyak hal yang menarik yang bisa kita dapatkan ketika kita menonton caci.
Selain kita dapat mendapatkan hiburan, kita juga dapat mengetahui budaya masyarakat Manggarai, dan yang paling penting adalah dalam caci ada nilai kehidupan yang bisa diambil daripadanya. Oke, jadi tarian caci adalah tarian yang patut untuk disaksikan serta harus dilestarikan. Ia adalah budaya bangsa yang bernilai tinggi serta patut mendapatkan perhatian. Menurut sumber sejarah yang ada, tari caci ini berawal dari tradisi masyarakat Manggarai, di mana para laki-laki saling bertarung satu lawan satu untuk menguji keberanian dan ketangkasan mereka dalam bertarung. Tarian ini kemudian berkembang menjadi sebuah kesenian di mana terdapat gerak tari, lagu, dan musik pengiring untuk memeriahkan acara. Tarian caci ini juga merupakan salah satu kesenian tradisional yang cukup terkenal dan masih dilestarikan oleh masyarakat Manggarai di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Kesenian ini juga masih sering ditampilkan di beberapa acara seperti syukuran musim panen atau dalam bahasa Manggarainya Hanggoja, lalu ritual tahun baru atau penti, penyambutan tamu-tamu besar seperti pejabat dan sebagainya, dan juga berbagai acara adat lainnya. Berdasarkan semua latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai nilai-nilai kesediaan budaya tarian caci pada masyarakat Manggarai di Sabamo, Kabupaten Manggarai Timur. Lalu kita lanjut ke poin yang kedua. Oke, di poin yang kedua ini kita akan membahas tentang rumusan masalah. Jadi berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, nilai-nilai apa yang terkandung dalam budaya tarian caci pada masyarakat Manggarai. Lalu bagaimana implementasi nilai-nilai budaya tarian caci pada masyarakat Manggarai, khususnya pada desa Bamo. Lalu untuk tujuan masalahnya, tujuan penelitian yang akan kita capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam budaya tarian caci pada masyarakat Manggarai. Yang kedua, untuk mengetahui implementasi nilai-nilai budaya tarian caci pada masyarakat Manggarai. Lalu manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara manfaat teoritis ataupun manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis itu sebagai pengembangan teori mengenai nilai-nilai budaya caci di Kabupaten Manggarai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian tentang nilai budaya tarian caci dan kesenian daerah lainnya. Manfaat praktis bagi penelitian Kabupaten Manggarai, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu alat untuk melestarikan dan sebagai alat untuk mengenalkan caci pada masyarakat luas. Lalu yang kedua, memberikan masukan bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Manggarai mengenai ekstensi dan pelestarian kesenian-kesenian daerah, khususnya nilai-nilai budaya tarian caci. Lalu yang poin kelima, penjelasan konten lokal. Tarian caci adalah tari perang sekaligus main rakyat antara sepasang penari laki-laki yang bertarung dengan cambuk dan perisai di Flores, Nusa Tenggara Timur. Jadi penari yang bersenjata atau cambuk yang bisa disebut dengan pecut bertindak sebagai penyerang dan seorang lainnya bertahan dengan menggunakan perisai atau tameng. Tari ini dimainkan saat syukuran musim panen atau hangwoja, ritual tahun baru atau penti, upacara pembukaan lahan atau upacara adat besar lainnya, serta dipentaskan untuk menyambut tamu-tamu penting. Tarian caci mengandung makna simbolis melambangkan kejantanan, keramaian, kemegahan, dan sportivitas. Jadi kita lihat caci adalah komunikasi antara Tuhan dan manusia. Ca itu berarti satu dan Ci berarti uji. Caci adalah simbol Tuhan, kesatuan Ibu Pertiwi dan Bapak Langit. Perisai di tangan kanan adalah lambang rahim atau dan Ibu Pertiwi. Tongkat anyaman di tangan kiri yang juga berfungsi sebagai pelindung adalah lambang langit. Para penari haruslah menjaga ucapan emosi sportivitas sehingga tidak ada dendam antara penari pasca melakukan tarian ini. Lalu caci ini memainkan peranan penting sebagai lambang dan seni budaya Manggarai Timur, Manggarai. Lalu caci dimainkan oleh dua orang laki-laki, satu lawan satu, namun memukul dilakukan secara bergantian. Lalu para pemain dibagi menjadi dua kelompok yang secara bergantian bertukar posisi sebagai penyerang dan kelompok bertahan. Caci selalu dimainkan oleh kelompok tuan rumah atau dalam bahasa Manggarainya atau ONE dan kelompok pendatang dari desa lain atau ATPM. Tari caci memiliki sedikit perbedaan dengan tari yang sudah disebutkan terlebih dahulu.
temperamental mungkin akan menjadi kesan jika kita mengamati sepintas tarian tradisional Manggarai ini. Dalam tarian caci ada pihak yang memukul atau paki, itu bahasa Manggarainya, lalu lawannya dengan menggunakan larik atau pecut atau cambuk. Biasanya larik terbuat dari kulit kerbau yang sudah kering, di ujungnya dipasangi kulit kerbau tipis yang sudah kering dan keras. Disebut lempah atau bisa diganti dengan puri, lidi enau yang masih hijau. Lawan yang dipukul atau tang bertahan atau menangkis dengan menggunakan giling atau perisai yang terbuat dari kulit kerbau, dan tareng atau agang, itu busur yang terbuat dari bambu. Di Manggarai, tarian caci secara bebas diartikan menguji ketangkasan satu lawan satu. Biasanya hanya dipentaskan dalam acara khusus seperti upacara peti Hangboja, penyambutan tamu kehormatan, dan upacara adat lainnya. Jadi menurut sumber sejarah yang ada, tari caci ini berawal dari tradisi masyarakat Manggarai, di mana para laki-laki saling bertarung satu lawan satu untuk menguji keberanian dan ketangkasan mereka dalam bertarung. Lalu tari caci ini merupakan satu kesenian tradisional yang cukup terkenal dan masih dilestarikan oleh masyarakat Manggarai di Pulau Flores. Dalam pertunjukan tarian caci, penari juga menggunakan kostum layaknya prajurit yang akan maju ke medan perang. Oke, kita lanjut ke yang berikut, hubungan konten lokal dengan metode. Jadi jenis penelitian yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian etnografi kualitatif, yaitu suatu metode penelitian mengenai kebudayaan atau etnisitas dengan gambaran berupa kata-kata. Etnografi kualitatif terdiri dari etnogratif dan kualitatif. Kalau etnografi merupakan metode riset yang menggunakan observasi langsung terhadap kehidupan manusia dalam konteks sosial budaya, sedang kualitatif adalah data penelitian yang bisa berupa tulisan, rekaman, ujaran secara lisan, gambar, angka, pertunjukan kesenian, relief, dan berbagai bentuk data lain yang bisa ditransposisikan sebagai teks. Oke, jadi penggunaan metode penelitian etnografi dan kualitatif merupakan cara untuk membedah materi penelitian yang mengacu pada tujuan penelitian yang telah dipaparkan. Yang kedua, lokasi penelitian. Dari lokasi penelitian ini di Desa Bamo, waktu penelitian ini dilaksanakan selama 1 minggu. Lalu kita lanjut ke jenis dan sumber data. Oke, jadi jenis sumber data ini ada data primer, data yang diperoleh dengan wawancara terhadap orang tua kampung kesenian Manggarai dan tokoh masyarakat kesenian Manggarai, serta pengamatan tindakan dan wawancara langsung terhadap pelaku tari caci. Data sekunder itu data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan sumber tertulis, atau dokumentasi dari buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan tarian caci. Kita lanjut poin yang ketujuh, yaitu teknik mengambil data pada konten lokal. Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk memperoleh data yang relevan, akurat, dan reliable yang berkaitan dengan penelitian. Dari pengumpulan data pada suatu penelitian dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, dan informasi yang benar serta dapat dipercaya. Oke, yang pertama teknik informasi observasi. Menurut Margono itu, pada penelitian terdahulu, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki disebut observasi langsung. Kayak dari peneliti menggunakan pengamatan observasi dengan klasifikasi pengamatan melalui cara tidak berperan serta. Lalu teknik wawancara atau interview adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung dengan seorang informan atau seorang otoritas atau seorang ahli atau seorang yang berwenang dalam suatu masalah. Kita lanjut. Studi pustaka berkaitan dengan konten lokal. Jadi berdasarkan penelusuran data pustaka, ditemukan beberapa peneliti terdahulu yang akan mengambil objek penelitian sejenis. Yang pertama ini ada Eduardus Abud dan Caleb Simanungkalit, itu mahasiswa pasca sarjana
FPB FKIP UNS dengan judul Identitas Budaya dan Makna dalam Tarian Caci Orang Manggarai. Dalam penelitian ini, tarian caci hanya ada dalam kebudayaan Manggarai dan menjiwai semua aspek kehidupan orang Manggarai. Lalu tarian caci selalu diimplementasikan pada acara pasca panen antara bulan Juli sampai dengan September. Ya, kita lanjut. Peneliti yang kedua itu ada Edi Maria Grace Putri. Jadi program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dengan judul Nilai Moral yang terkandung dalam tarian caci di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Jadi dalam penelitian mereka ini, nilai moral merupakan nilai yang mengacu pada tindakan manusia berkaitan dengan baik atau buruknya tindakan manusia di dalam kehidupannya. Nilai moral berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai moral yang terkandung dalam tarian caci agar nilai moral tersebut bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke, jadi berdasarkan studi pustaka tersebut, peneliti terdahulu di atas membahas tentang identitas budaya dan maknanya dalam tarian caci orang Manggarai dan nilai moral yang terkandung dalam tarian caci. Maka dari itu, dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang nilai-nilai budaya dalam tarian caci pada masyarakat Manggarai, Desa Bamu, Kabupaten Manggarai Timur. Oke, kita lanjut ke poin yang berikut, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, dari seluruh lingkaran penyusunan dan penelitian yang dibuat oleh penulis, maka penulis menarik sebuah kesimpulan dari keseluruhan tulisan. Yang pertama, caci merupakan ungkapan syukur yang dimanifestasikan dalam permainan caci menjadi sebuah simbol dengan berbagai macam nilai di dalamnya, seperti nilai bahasa dan nyanyian yang mengungkapkan keindahan, keselarasan dan kerendahan hati, nilai cara berpakaian yang akan menciptakan kekompakan dan keserasian saat mementaskan tarian caci, lalu nilai etika moral yang memberi kesan pada masyarakat, pentingnya menjaga sikap baik tutur kata dan perilaku pada saat mementaskan tarian caci, dan yang berikut nilai darah, keringat, dan air mata yang melambangkan kejantanan, keramaian, kemegahan, dan sikap sportivitas yang tinggi pada saat pementasan tarian caci. Yang berikut, terlepas dari 4 nilai yang telah dipaparkan di atas, saya juga menyimpulkan bentuk implementasi dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat Manggarai yang termanifestasi dalam bentuk pola pikir dan tindak tanduk masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, adanya ungkapan untuk bernuansa keindahan, keselarasan, dan kerendahan hati dalam kehidupan bermasyarakat melalui ungkapan-ungkapan dalam bahasa daerah setempat. Adanya kekompakan sikap dan perilaku yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat yang menyaksikan tarian caci, mengajarkan kepada kita sikap tenggang dan rasa toleransi yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, dan mengajarkan kepada masyarakat sikap rela berkorban dan sportivitas yang tinggi dalam menghadapi atau mengarungi berbagai problema kehidupan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan nilai itulah yang dikemas dalam keseluruhan permainan caci. Adapun maksudnya adalah agar masyarakat Manggarai memiliki nilai juang, mempunyai jiwa sebagai aterona atau laki-laki, pemberani yang gagah dan perkasa. Tarian caci memperlihatkan nilai seni yang sangat tinggi, mulai dari gerak seni tarian atau lomes, seni suara atau bokak, seni lukis, ornamen-ornamen caci, seni rupa atau seni tenun, motif tenunan pada kain songke, selendang, sapu tangan yang digunakan oleh penari caci. Kesenian ini memiliki pesan damai dalamnya seperti semangat sportivitas, saling menghormati, dan diselesaikannya tanpa dendam di antara para penari. Lalu untuk saran, jadi saran untuk yang pertama untuk pemerintah. Jadi untuk pemerintah tetap menjaga kelestarian budaya tarian caci, perlu adanya campur tangan pemerintah agar ekstensi dari budaya tarian caci tidak hanya dipertontonkan kepada masyarakat lokal yang dipentaskan pada pasca panen saja,
atau pada acara adat lainnya. Tapi dengan adanya partisipasi pemerintah, tarian-caci dapat juga menjadi sebuah aset budaya yang bisa dipentaskan di kancah nasional maupun internasional. Dan untuk masyarakat, untuk menjaga eksistensi nilai kesenian budaya dan tarian caci pada masyarakat Manggarai, jadi itu sangatlah penting peran para pemangku adat, orang tua, kampung toko, orang tua, lalu tokoh masyarakat dan anggota masyarakat sendiri dalam merealisasikan budaya tarian caci kepada generasi muda, agar budaya tarian caci tetap terjaga kelestariannya sehingga tidak luntur oleh pengaruh perkembangan zaman. Lalu untuk penelitian selanjutnya, semoga dengan hasil penelitian ini dapat mata penelitiannya sebagai referensi yang dapat menambah wawasan dan informasi mengenai nilai-nilai budaya pada tarian caci di masyarakat Manggarai. Dan semoga penelitian ini menjadi langkah awal dan menjadi acuan agar kedepannya peneliti-peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini jika nilai-nilai budaya pada tarian caci masyarakat Manggarai belum mampu peneliti tuntaskan. Lalu kita poin yang berikut adalah daftar pustaka. Dari sini ada kurang lebih 5 daftar pustaka. Kita bisa lihat ada dari Baker, itu mulai kebudayaan. Oke, ini hanya 5 daftar pustaka. Kita lanjut poin yang berikut, dokumentasi. Dan yang terakhir, terima kasih. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan dari soal UAS muatan lokal. Sekian dan terima kasih.